yang diduga selingkuh menjadi motif ayah tiri tega menghabisi nyawa Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang sejak Maret lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk kali ini kita bahas lebih dalam terkait dengan persoalan ini. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual ada Kanit Resmo Polres Jakarta Selatan, AKP Bima Sakti, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Ciput Eka Puryanti, serta psikolog anak, remaja, dan keluarga Sani Budiantini Hermawan. Selamat petang, Bapak dan Ibu. Selamat petang. Selamat petang, Mbak. Baik, saya sebelum berbincang lebih lanjut dengan Ibu Sani, kemudian juga Ibu Ciput, saya ingin menggali terlebih dahulu kepada AKP Bima Sakti. Pak Bima, kan kita sudah mendapatkan informasi ya dan sudah terkonfirmasi juga bahwa tersangka utama yakni ayah tiri dari Alvaro dilaporkan mengakhiri hidupnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana pihak kepolisian memastikan bahwa proses penyidikan atas kasus ini terus berjalan meskipun tersangka utamanya telah tiada? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang seluruhnya yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama di sini kami dari jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengucapkan turut berduka cita yang mendalam terhadap keluarga almarhum. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan baik dari keluarga korban maupun keluarga tersangka. Untuk yang selanjutnya, menjawab pertanyaan tadi bahwa sampai dengan saat ini proses dari penyidikan kasus perkara anak hilang atau Ananda AKN ini sampai sekarang masih berjalan, yang dimana di sini kami juga masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan di RS Polri, dan juga segera kita akan mencari kembali di TKP di mana lokasi pembuangan dari korban, yaitu di daerah Tenjo, Bogor. Di sana kita akan melaksanakan pencarian kembali dengan menggunakan K9 dan juga melibatkan Dokes dan pihak terkait lainnya. Baik, jadi meskipun tersangka utamanya ayah tirinya sudah tiada, tapi kasus akan tetap berjalan dan akan dilakukan pencarian kembali di TKP penemuan kerangka yang diduga Alvaro ya, Pak Bima ya. Nah, kemudian terkait dengan barang bukti, Pak, banyak berita yang beredar terkait dengan kesimpang siuran CCTV yang dikatakan terhapus atau hilang. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi apakah memang ini menjadi suatu kelalaian dalam proses terkait pengungkapan kasus atau sebenarnya bagaimana kondisi CCTV terkait dengan kasus ini? Baik, dapat kami jelaskan di sini terkait CCTV pada saat kami melaksanakan pengecekan TKP awal. Memang di TKP di sana ada CCTV, namun CCTV tersebut tidak merekam. Hanya terpasang saja, namun tidak merekam. Itu merupakan salah satu kendala dari proses penyelidikan kita, sehingga sedikit menghambat dari proses penyelidikan. Baik, jadi memang CCTV-nya tidak merekam ya, tidak dalam mode merekam ya, terpasang tetapi tidak merekam, jadi tidak bisa juga diambil terkait dengan situasi yang ada pada saat itu. Nah, kemudian terkait dengan adakah indikasi pihak lain yang terlibat dalam membantu tersangka utama untuk melancarkan aksinya? Karena kalau kita runut terkait dengan kronologi yang disampaikan kepada publik, ada yang juga turut membantu untuk membuang. Apakah ini benar? Seperti apa Pak Bima? Sampai dengan saat ini dari proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi maupun pengumpulan bukti-bukti yang kita dapat di lapangan, dan kemarin sudah kita gelarkan, sementara yang bisa kita tetapkan tersangka baru dari tersangka atas nama A. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun sampai dengan saat ini masih yang kami tetapkan sebagai tersangka yaitu ayah tiri dari korban tersebut. Baik,
Nah, kemudian kami ingin menggali juga terkait dengan hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian terhadap tersangka utama ya, yang sebelumnya sempat dilakukan oleh pihak kepolisian dan sebelum ia akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Apakah memang motif utamanya hanya karena ada dugaan istrinya berselingkuh atau ada motif lain yang melatar belakangi perbuatan keji ini? Baik, dapat kami jelaskan bahwa betul, yang pertama motifnya adalah itu, dan juga kemarin kami baru mendalami dari salah satu saksi terkait latar belakang dari pelaku ini. Kita dapati bahwa pelaku ini memang bersifat agak temperamen, dia tidak bisa mengontrol emosi, dan hal ini juga merupakan akumulatif dari peristiwa-peristiwa antara istri pelaku dan pelaku ini sendiri, sehingga pada akhirnya di sini pelaku sudah tidak tahan lagi. Di situ dia mencari cara bagaimana untuk membalas dendam terhadap istrinya, sehingga terjadilah peristiwa ini. Dan hal ini pun juga sudah dikuatkan dari saksi-saksi yang sempat atau diceritakan oleh pelaku terkait motif atau motivasi atau niatan awal dari pelaku ini sehingga dia melakukan aksi tersebut. Baik, kalau begitu untuk update terbaru Pak mengenai kapan hasil tes DNA akan diumumkan kepada publik, apakah sudah bisa disampaikan? Untuk tes DNA kemarin mulai dari kami menemukan kerangka yang diduga milik korban Ananda AKN, sudah kami serahkan ke RS Polri, dan juga kemarin ibu dari korban tersebut sudah tiba di Jakarta dan sudah diambil sampling DNA oleh RS Polri. Untuk lebih lanjut terkait hasil dari pemeriksaan tes DNA tadi akan segera kami rilis kembali apabila hasil tersebut sudah keluar. Baik, kami akan nantikan terkait dengan bagaimana hasil tes DNA yang diproses oleh pihak kepolisian termasuk Rumah Sakit Polri Kramat Jati dalam kasus ini. Karena ada agenda selanjutnya yang tidak bisa ditinggal, kami ucapkan terima kasih kepada Kanit Resmo Polres Jakarta Selatan AKP Bima Sakti telah meluangkan waktunya untuk bergabung di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih Mbak. Baik. Kepada Ibu Sani dan Ibu Ciput, tadi kita sudah mencoba ya berusaha untuk menggali, melihat bagaimana posisi kasus sampai dengan sejauh ini terkait dengan pengungkapan Alvaro, anak yang sempat dilaporkan hilang selama 8 bulan. Saya ingin ke Kementerian PPPA terlebih dahulu. Ibu Ciput, kalau kita lihat tadi keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa meskipun tersangka utama sudah tiada, tetapi kasus ini tetap berjalan, tetapi ada yang menarik. Ternyata apa yang ditemukan dalam proses penggalian keterangan terhadap ayah tiri Alvaro ini ternyata menunjukkan bahwa memang ada persoalan yang menumpuk, ini merupakan akumulasi sehingga ia memilih untuk mencari jalan balas dendam seperti ini. Nah, pertanyaannya Bu, apakah memang Kemen PPPA melihat ada data yang menunjukkan bahwa makin ke sini di tahun 2025 setidaknya dari tahun ke tahun ini ada kecenderungan tingkat tekanan dalam hubungan rumah tangga ini menjadi arah atau faktor salah satunya mengapa anak menjadi korban? Ya, sebetulnya secara umum kalau kami mengenai khusus yang penculikan itu tidak memiliki data ya. Tetapi secara keseluruhan setiap kasus yang ditangani di seluruh Indonesia secara umum anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang terdekat di lingkungan rumah di mana anak berada, ini memang semuanya berakar atau hulunya itu adalah di disharmoni keluarga antara ayah dan ibu, dan kemudian penerapan disiplin dengan kekerasan yang diterima dalam keluarga, dan kemudian juga anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian secara penuh gitu dari orang tuanya. Nah ini sayangnya kami belum melakukan analisis secara persentase yang ini seperti ini berapa ya Mbak ya.
Tetapi dalam hal secara umum gambarannya seperti itu. Baik. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan perspektif dari sisi psikolog anak, remaja, dan keluarga. Ibu Sani, dari semua tadi yang diungkapkan oleh pihak kepolisian dan juga memang tadi Bu Ciput menambahkan akar ataupun hulu mengapa anak kerap kali menjadi korban dalam persoalan seperti ini adalah ada salah satunya ketidakharmonisan antara ibu dan juga ayahnya dan juga ada faktor-faktor kekerasan. Nah, apakah memang pola-pola seperti ini selalu kerap kali terjadi dan ini merupakan pola yang paling banyak, Bu? Seperti apa, Bu Sani? Iya, jadi dari data saya pelajari, memang KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga atau kita sebut dengan domestic violence, itu biasanya mensasar orang-orang yang lemah. Yaitu sebenarnya dalam keluarga itu kan ada ibu, ada ayah, ada anak, begitu ya. Ada juga misalnya asisten rumah tangga. Nah, biasanya memang korban itu yang disasar adalah orang-orang yang dianggap golongan lemah. Misalnya tadi anak, atau asisten rumah tangga misalnya, atau posisi ibu atau istri yang lemah misalnya. Atau sebaliknya. Jadi selalu golongan yang rendah yang disasar. Nah, sebenarnya apa sih akar permasalahannya? Memang ini kalau kita lihat bisa banyak sekali akar masalah. Kalau kita lihat tekanan ekonomi pun bisa menyebabkan juga akar masalah dari suatu kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya saja karena himpitan ekonomi, orang tua stres ya. Jadi segala sesuatu hal kecil pun menjadi besar. Dan biasanya sasarannya tadi golongan lemah, yaitu misalnya yang disebut dengan anak tadi. Nah, kenapa? Karena di sini kita si pelaku itu merasa mereka punya otoritas terhadap tadi golongan yang lemah tadi, bahwa saya punya otoritas terhadap apa yang akan saya lakukan terhadap orang-orang yang tadi dianggap sebagai korban. Nah, korban dengan golongan lemah dia tidak berdaya, dia tidak mampu mengutarakan perasaannya misalnya, apalagi melawan misalnya. Nah, ini yang kita sebut dengan KDRT yang sekarang ini sering kali terjadi. Itu memang kita sedang lagi menyuarakan ya bahwa KDRT dalam rumah tangga memang wajib harus kita berantas saat ini, dan anak perlu juga dibekali untuk berkata tidak atau tidak mau atau menolak ya atas kekerasan yang terjadi pada mereka. Baik, nah kalau begitu Bu Ciput, apakah dari Kementerian PPPA sendiri sudah ada pernah melakukan terkait dengan atau mempertimbangkan untuk lebih jauh ada sistem deteksi dini mungkin yang bisa dilakukan di tingkat keluarga, lingkungan, ketika kita melihat bahwa ada kecenderungan ketika konflik antara ayah dan ibu dalam keluarga tersebut, bahkan di dalam unsur yang lebih luas lagi mungkin, ini bisa mengarah kepada anak menjadi korban. Bagaimana sistem deteksi dini ini seharusnya bisa berjalan, Bu? Ya, sistem deteksi dini tentunya diperkuat di semua lini ya Mbak ya. Mulai dari keluarga, yang ini tentunya perlu penguatan kapasitas pengasuhan dari orang tua. Meskipun memang tadi sumber persoalan itu ada di orang tua, bisa jadi karena memang mereka dari awal tadi selain kecakapan hidup mereka untuk mengelola stresor, seperti yang disampaikan oleh Bu Sani, bisa juga mereka memang nggak paham bagaimana mengasuh anak dengan perspektif kepentingan terbaik anak, pemenuhan hak anak yang dijamin oleh negara sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Kemudian lini kedua, deteksi dini, terjadinya untuk mendeteksi apakah anak-anak ini mengalami peristiwa yang luar biasa berat gitu dalam kehidupan mereka. Layer kedua itu adalah di sekolah. Karena anak-anak ini juga sepertiga waktu mereka kan ada di sekolah. Selain 2/3 waktunya itu ada di rumah. Nah, kami bersama-sama para pihak, terutama ini pemerintah daerah, sejak meluncurkan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, itu juga di 5 tahun terakhir, ini Kabupaten Kota membentuk lembaga yang bernama Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga. Yang ini perannya memang untuk mendampingi pengasuhan di keluarga, meningkatkan kapasitas keluarga dengan anak-anak usia sedini mungkin, karena seiring tumbuh kembang anak usianya bertambah, itu pendekatan pengasuhannya juga berbeda. Nah, kemudian selain itu juga bersama Kementerian Agama, diskusi-diskusi kita terakhir ini adalah revitalisasi KUA, di mana itu termasuk membenahi persiapan calon pengantin yang memperkuat dari sisi ini juga, sisi psikologis, bagaimana menghadapi krisis dalam keluarga, kemudian juga bagaimana pengasuhan positif pada anak dengan perspektif
pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik anak. Nah, kemudian di lini terakhir itu adalah masyarakat. Masyarakat di lingkungan yang lebih besar di mana anak itu berada. Tentunya berarti ini adalah para tetangga atau ketua rukun tetangga sampai kemudian aparatur di desa dan kelurahan. Kami terus mendampingi pemerintah daerah. Ada yang disebut pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yang ini terdiri dari para relawan, kader-kader yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang mereka sudah diberikan pelatihan untuk melakukan deteksi dini tadi. Anak-anak di sekitar mereka, siapa yang rentan jadi korban kekerasan. Nah, termasuk pada saat situasi kondisi tertentu, misalnya ini ada keluarga sambung gitu ya. Nah, itu tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip pendekatan penghormatan pada hak asasi manusia. Tidak semata-mata teman-teman kader PATBN ini langsung kayak mencurigai atau mendatangi mereka, tidak. Tapi ya tadi dengan pendekatan-pendekatan memperhatikan perubahan sikap perilaku dari anak. Nah, itu semua terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kami terus memperkuat dan tentunya saat ini pun juga diperkuat diskusi di lembaga pemberi layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Tes juga intens sekarang sedang mereview kembali kebijakan dan pendekatan untuk rumah sakit dan puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga salah satu deteksi dini yang masuk melalui teman-teman tenaga layanan kesehatan yang ada di daerah. Karena puskesmas lebih dekat. Banyak sekali kasus-kasus yang bisa terungkap karena teman-teman penyidik itu mendapatkan informasi kecurigaan dari Nakes bahwa anak ini kondisinya nggak benar ini, disampaikan ke polisi. Dan itu kemudian polisi melakukan investigasi, gitu Mbak. Baik, sepertinya dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Ciput sebenarnya sudah cukup komprehensif ya terkait dengan langkah-langkah deteksi dini yang dilakukan, tetapi mungkin implementasi selalu menjadi soal tersendiri. Nah, saya ingin pandangan dari psikolog nih sebagai seorang profesional. Bu Sani, kira-kira apa yang menjadi batu sandungan mengapa ketika sistemnya sudah terbentuk, tetapi masih ada saja, tidak kita nafikan ya, masyarakat tuh sebenarnya masih lebih takut itu lebih besar, enggannya itu lebih besar. Ketika sudah terjadi, baru akhirnya viral dan besar dan akhirnya dibahas. Bagaimana analisanya, Bu? Iya, jadi ini disayangkan sekali ya kalau tadi Medput bilang sudah banyak sekali penjagaan dan sebagainya, sistem yang bagus ya. Namun masih banyak sekali kasus dan mungkin tadi makin bertambah gitu ya. Karena kalau menurut saya juga mungkin perlu juga sosialisasi tadi kan ya. Karena gini, ketika kita berada di dalam keluarga yang di dalamnya ada kekerasan, kita kemana nih harus ngomong gitu kan, kita kemana minta perlindungan. Kadang-kadang pada akhirnya orang korban di dalam rumah tangga itu akhirnya diam karena dia tidak tahu kemana dia harus menyampaikan. Mungkin kalau saya yakin ada hotline service misalnya, atau ada perlindungan anak dan ibu misalnya, itu disosialisasikan di semua sudut-sudut gitu ya yang ada gitu ya, dan aman gitu ya, dijamin keamanannya. Rasanya banyak sekali warga masyarakat yang di dalam posisi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga itu bisa mengadu begitu. Kemudian setelah mengadu apa nih next actionnya? Ya pasti mestinya diberikan rumah aman, tempat aman, kemudian pembekalan secara psikologi supaya dia tidak terjadi lagi dia sebagai korban begitu. Kemudian dia tentunya adanya sosialisasi bahwa pelaku pun ada hukuman misalnya, supaya ada efek jerah, paling tidak ada knowledge untuk para calon pelaku ini meredam begitu ya. Karena gini, sebenarnya di dalam rumah tangga perlu 3 tiang yang harus dikuatkan. Yang pilar pertama adalah bagaimana suami istri ini punya pembagian peran. Seringkali istri ini overload. Kenapa? Kadang-kadang istri ini bekerja tapi juga harus mengurusi banyak hal yang sifatnya domestik, yang anak, yang rumah tangga. Padahal itu pilar yang harus ada fairness ya dari sisi tadi. Yang pilar kedua adalah komunikasi, terjalin dengan baik, dengan adanya bahasa tubuh yang dikenali, dan yang ketiga adalah yang terakhir ada pengelolaan keuangan. Nah, bukan banyaknya uang, itu bagaimana mengelola keuangan sehingga apapun yang didapat diperoleh itu bisa dipergunakan secara maksimal. Baik, masih menarik untuk kita gali terkait dengan akar masalah persoalan yang selalu berulang kita lihat ya beberapa waktu terakhir ini. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu ibu-ibu, dan kami akan kembali pemirsa usai jeda azan maghrib berikut ini.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan pembahasan. Oleh karena itu Bu, setelah kita membahas tadi cukup panjang lebar dan kita mengetahui bagaimana kondisi kasus ini, saya ingin ke Ibu Sani lagi. Kita tahu selain juga mencari terkait dengan siapa tersangka dan juga bagaimana duduk perkara kasus ini sehingga kasus ini bisa ditangani secara hukum yang berlaku, pihak kepolisian juga masih terus memberikan pendampingan bagi keluarga korban. Pertanyaannya Bu, dalam kasus ini kira-kira sebagai kacamata profesional, apa yang paling penting harus diperhatikan dari sisi aspek psikologisnya kepada pihak yang terdampak atas kasus ini? Iya, yang paling jelas ada yang paling terdampak adalah keluarga korban, yaitu ada ibunya, ada mungkin orang nenek kakeknya, ada tante omnya ya, atau ada sepupunya gitu ya. Dimana ini sangat pasti membuat mereka shock, terkejut dan tidak menyangka ya. Ini akan menimbulkan sebenarnya trauma atau luka batin, ada ketakutan, was-wasan gitu ya, dan ada nanti muncul ketidakpercayaan terhadap orang lain. Nah ini yang harus ditangani dengan baik, dengan tuntas. Kita harus berkaca pada korban, keluarga korban dan tidak menyalahkan. Karena seringkali masyarakat ini menambah tekanan terhadap keluarga korban ini dengan menyalahkan, menghakimi, bahkan bertanya-tanya yang akhirnya membuat orang itu, keluarga itu menjadi tambah tertekan. Mari kita berempati kepada keluarga korban yang sedang berduka, beri mereka ruang. Kalaupun mereka mau bercerita, biarlah mereka bercerita, kita dengarkan. Tidak perlu kita kasih saran atau nasihat, tapi kita rangkul, kita menjadikan support system supaya mereka lebih lega, lebih tenang. Tentunya kalau perlu ada pendampingan psikolog atau psikiater kalau memang perlu medikasi. Dan yang terpenting adalah mereka diterima kembali di keluarga dengan lega, dengan lapang dada, dengan ikhlas ya, dengan rasa kasih untuk membantu mereka. Karena durasi yang mereka butuhkan tentu tidak bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan bisa setahun ya. Jadi di sini masa-masa sulitnya mari kita ada buat mereka, keluarga juga ada buat mereka dan tidak menghakimi atau menyalahkan mereka.
Baik, berempati ya Bu ya, kurang lebih ya. Jadi lingkungan Iya, di sini betul. memerangi peran penting juga terhadap penanganan kasus ini. Nah, kemudian kalau dari Kementerian PPPA nih Bu Ciput, apakah memiliki atensi khusus mungkin yang akan dilakukan ke depannya dalam mengawal terkait dengan kasus ini? Serta mungkin boleh disampaikan juga nih Bu Ciput terkait dengan jika ada lagi nih Bu kasus anak hilang. Prosedurnya seperti apa sih yang mungkin bisa di reach out oleh masyarakat? Mungkin PPPA juga memiliki suatu kanal tertentu yang bisa menjadi tempat masyarakat untuk memberikan laporan jika ternyata laporan yang mereka sampaikan kepada kepolisian sepertinya mentok nih Bu, silakan. Ya, jadi saya sepakat dengan Bu Sani bahwa sekarang karena anak korban juga sudah meninggal, kalau dari prinsip layanan ini kan perlindungan anak, tentunya juga pada saat anak yang meninggal dunia, perhatian berikutnya adalah pada keluarga yang ditinggalkan karena pasti rasa bersalah itu pasti wajar muncul ya Bu Sani ya, dan mereka pasti perlu dukungan yang tepat dari profesional jika perlu, dan itu telah tersedia sebetulnya di sistem layanan perlindungan perempuan dan anak, baik mulai dari pemerintah daerah sampai ke pusat di Kementerian PPPA. Nah, karena ini adalah warga DKI Jakarta, kami yakin teman-teman dari Puspa dan UPT DPPA akan siap memberikan layanan kepada keluarga anak Alvaro, terutama kakek dan neneknya, dan jika nanti ibunya juga pulang dan memerlukan bantuan dukungan psikologis, maka itu semua bisa by request bisa disampaikan. Atau kalau ragu atau tidak tahu menyampaikan kemana, bisa telepon ke kami ke 129, maka teman-teman operator yang akan kemudian menghubungkan keluarga Alvaro dengan pusat sumber-sumber daya layanan yang ada di DKI Jakarta. Nah, demikian hal yang sama di seluruh Indonesia. Jika terjadi ada anak yang hilang, dapat dilaporkan langsung melalui kepolisian tentunya karena ini sudah statusnya peristiwa kehilangan ya, dan itu ada prosedur bahwa harus menunggu 24 jam. Tetapi sambil itu menunggu proses 24 jam yang sudah jadi SOP di kepolisian untuk pelaporan keluarga yang hilang, maka warga masyarakat juga dapat melapor kepada UPT DPPA setempat di wilayah masing-masing. Setidaknya kami kan juga ada tadi yang saya sampaikan, ada PATBM, ada Satgas PPA, ada relawan sahabat perempuan dan anak, dan kader-kader lain yang sudah terlatih, termasuk penyuluh-penyuluh hukum di bawah pembinaan BPHN, Kemenkum, itu juga sudah dilatih bagaimana untuk menangani atau memberikan layanan perlindungan pada perempuan dan anak. Semua pihak ini bisa dihubungi ataupun cukup ke UPT DPPA, kemudian UPT DPPA yang akan menggerakkan ini sistem sosial kemasyarakatan untuk bisa berupa membantu mencarikan informasi yang diperlukan oleh kepolisian, ataupun juga sesegera mungkin bisa menelusuri jejak dengan berbagai informasi yang diperoleh sehingga tidak berlarut-larut gitu ya, tidak terlalu terlambat untuk bisa menemukan anak yang hilang. Nah, kalau tadi yang tanyakan misalnya kasusnya kok sama polisi nggak ditangani gitu ya, nah itu tadi silahkan juga melapor ke Sapa 129 atau ke nomor WhatsApp kami di 08 111 129 129. Nanti ikuti prompt yang melalui AI untuk Bapak Ibu atau masyarakat untuk mengikuti perintah-perintah pengaduan yang perlu kami gunakan untuk menggerakkan sumber daya yang ada. Baik, sekali lagi Ibu, saya sampaikan UPT DPPA ini dapat dihubungi di 129 ya, bahkan ada nomor WhatsApp-nya juga tadi seperti yang Ibu sampaikan. Jadi untuk masyarakat yang mungkin menyimak dialog kita pada sore hari ini, jangan ragu jika memang dilihat ada kondisi yang mendesak, silakan langsung menghubungi sebelum yang kita takutkan justru terjadi ke depannya. Terima kasih untuk diskusi yang menarik, Ibu Sani, Ibu Ciput, dan juga sebelumnya ada AKBP Bima Sakti. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Salam sehat, terima kasih.